wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Indun berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat walaupun belajarnya masih dari rumah. Anak-anakku, semua sudah siap? Sebelum kita menyaksikan video belajar kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya diberi pemahaman dalam menguasai materi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku semua, silakan yang belum menyiapkan alat tulisnya diambil dulu. Kemudian kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Walaupun kalian belajar dari rumah, tetap semangat ya. Anak-anak hebat, tahukah kalian siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Mari kita baca teks berikut ini yang berjudul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Anak-anak, isilah bagian berikut ini berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi. Anak-anak hebat, dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal pada malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya. Siti dan adiknya mendapat lampu belajar dari ayahnya sebagai hadiah agar mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai sekarang, lampu belajar Siti masih bisa digunakan dengan baik, tetapi lampu belajar milik adiknya sudah rusak karena sering tidak dimatikan dan banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Padahal, ayah sudah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Mari kita jawab bersama. Pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa hak yang didapatkan oleh Siti? Iya betul, menggunakan lampu untuk belajar. Yang kedua, apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti?
sama, yaitu menggunakan lampu untuk belajar. Pertanyaan yang ketiga, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan bertanggung jawab? Iya, benar sekali. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan yang nomor 4. Apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Belum, karena adik Siti tidak merawat lampunya dengan baik. Yang kelima, apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Manfaatnya yaitu membuat barang-barang yang kita miliki dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama, atau dengan kata lain yaitu awet. Sekarang isilah tabel berikut ini. Amatilah benda-benda yang menjadi hakmu, benda-benda yang kalian miliki. Apakah kalian telah menggunakannya dengan tanggung jawab? Bendanya yang kalian miliki misalnya sandal, sepatu, mainan, dan lain-lain. Isi tabelnya dengan lengkap, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain-lain. Kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut. Menggunakan dengan hati-hati, kemudian menyimpannya setelah digunakan, dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab kita. Ketika kita bertanggung jawab, barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama atau lebih awet. Berikut ini adalah contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab di rumah. Yang pertama, bermain dengan nyaman, kemudian merapikan kembali mainan setelah kalian selesai bermain, agar mainan tidak cepat rusak. Yang kedua, menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam, agar mata tidak rusak dan agar tidak bangun kesiangan. Yang ketiga, makan makanan sehat dan bergizi, lalu mencuci piring kotor yang telah digunakan. Hal ini tujuannya agar rumah tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau tidak sedap. Penggunaan hak yang bertanggung jawab di sekolah, contohnya mendapat pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru dengan baik agar kalian dapat memahami pelajaran. Yang kedua, membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Yang ketiga, bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan. Penggunaan hak yang bertanggung jawab di masyarakat, contohnya bermain di taman tanpa merusak tanaman dan fasilitas yang ada di taman. Yang kedua, bermain sepeda dengan hati-hati, tidak ngebut, dan usahakan tidak bermain di jalan raya karena itu sangat berbahaya ya. Anak-anak hebat, demikian tadi pembelajaran untuk hari ini. Hari ini kita belajar tentang teks eksplanasi dan penggunaan hak yang bertanggung jawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi anak-anak, bagaimana materinya? Menarik bukan? Iya. Anak-anak tentunya juga harus membaca kembali materi yang ada di buku paket maupun di buku LKS. Dan jangan lupa untuk soal-soal yang ada di paket maupun buku LKS, anak-anak coba, anak-anak kerjakan, dan nanti dikumpulkan sesuai jadwal yang Bapak berikan melalui WA Group. Sampai di sini dulu kita bertemu. Kita akan lanjutkan dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.